Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmatnya kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Usiono sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Fahira Lubis. Saya dari kelas IKN 4 semester 1. Baik, di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema bahasa baku. Bahasa merupakan identitas bangsa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kejelasan, menjaga kesopanan, dan menjaga keutuhan dalam menyampaikan pesan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyina lahum, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menyampaikan berita kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di dalam berkomunikasi itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan jelas untuk menjaga kejelasan dalam menyampaikan pesan. Penggunaan bahasa baku bisa menjadi upaya kita untuk menjaga kejelasan dalam berkomunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan seperti di dalam surat-surat tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dalam berkomunikasi itu kita harus memilih kata-kata yang jelas dan struktur. Penggunaan bahasa baku memiliki kata-kata yang jelas dan struktur sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Bahasa tidak hanya memiliki nilai religius, tapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan akademis. Di dalam sebuah jurnal, yaitu Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2020, jurnal ini menjelaskan bahwasanya penggunaan bahasa baku itu sangat penting di dunia akademis. Contohnya seperti di dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Penggunaan bahasa baku itu dapat meningkatkan profesionalitas seseorang. Di tengah pentingnya penggunaan bahasa baku, ada beberapa problem yang harus kita hadapi. Yang pertama, minimnya pengetahuan tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita menganggap penggunaan bahasa baku itu nggak relevan untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, karena minimnya pengetahuan dan pelajaran, contohnya di dunia pendidikan, tentang penggunaan bahasa baku tidak berpengaruh digital, seperti kita sering berkomunikasi melalui media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, kita sering menggunakan bahasa-bahasa singkatan. Sebagai generasi muda, kita harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan bahasa baku di lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita bisa membuat literasi tentang pentingnya penggunaan bahasa baku. Yang kedua, memanfaatkan media sosial seperti membuat konten-konten bahasa baku sehingga orang-orang menarik untuk menonton konten kita. Yang ketiga, melalui lingkungan keluarga seperti orang tua mengajarkan bahasa baku kepada anak-anaknya. Bahasa merupakan identitas bangsa, jadi seorang itu dinilai dari bagaimana cara dia berbahasa. Jadi kita harus menggunakan bahasa baku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri, saya ada pantun. Pisau diasah